Takwa itu implementasinya sikap, perilaku, bukan amin. Jadi ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Karena di dalam Al-Quran sifat takwa itu sifatnya menyeluruh, holistik, komprehensif. Jadi ada takwa yang membimbing pikiran kita, ada takwa yang membimbing pandangan, ada takwa yang membimbing pendengaran, ada takwa yang membimbing lisan sampai dengan jalan. Takwa itu seringkali diawali dalam Al-Quran dengan paduan antara iman dan amal soleh. Jadi kalau kita bikin rumus A sama dengan B sama dengan C, berarti kan persamaannya A sama dengan C, B sama dengan C, B sama dengan A. Gitu kan ya? Terbayang tidak? Halo? Kalau kita bikin rumus A sama dengan apa? B sama dengan C, ya. Jangan ngantuk. Allahu Akbar. Jadi berarti A sama dengan B sama dengan C, persamaannya B sama dengan C kan? A juga sama dengan C kan? Nah, sekarang kita praktekkan ini ke rumus Al-Quran. Nah, di Quran tuh begini. Kalau ini kita tuliskan iman, ya. Ini spidolnya lelah beramal saat Ramadan. Iman sama dengan amal soleh, sama dengan takwa. Nah, ini sudah rumus. Iman sama dengan amal soleh sama dengan apa? Takwa. Dan ketiganya terikat, saling mengikat bersamaan. Karena itu ini kita akan dapati sebagai rumusan pertama sebagai pembuka Al-Quran. Di Al-Baqarah misalnya, di ayat yang kedua, kan? Sampai dengan kelima, kita dapati dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. C-nya masuk tuh, orang-orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. C sama dengan A. Tapi nggak akan mungkin sempurna. Kalau takwa ada iman saja nggak mungkin itu. Harus ada apanya? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu urutannya. Jadi pribadi yang ingin takwa saat bersamaan harus punya iman. Tak mungkin meningkatkan takwa tanpa iman. Jadi kalau ada orang beriman mengajak, mari kita meningkatkan takwa, itu berita bagus. Tandanya akan beriman, ya. Kemudian iman saja tidak mungkin menyulam takwa tanpa adanya amal soleh. Jadi kalau ingin jadi takwa itu mesti punya amal soleh, mesti punya iman. Karena itulah konsep puasa ketika ditampilkan oleh Al-Quran berupa perintah, itu langsung menyatukan ketiganya, disatukan dalam satu pendidikan dan dibuka dengan perintah yang menyatukan tiga unsur ini. Jadi pasca puasa kita harus menemukan ketiganya ini terpatri dalam jiwa kita, terimplementasikan dalam perilaku kehidupan kita. Saat ayat puasa diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Puasa kan amal soleh kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seseorang dikatakan berhasil melewati pendidikan Ramadan bila ada ikatan ketiga bagian ini yang menyulam pakaian yang ia kenakan pasca puasa. Itu yang disebut dengan pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Demikian di surat Al-A'raf disampaikan. Nah, kalau kita ingin mengecek berhasil atau tidak menjadi pribadi yang bertakwa, tinggal cek ini dua nih. Ada iman dan amal solehnya enggak? Nah, amal itu menjadi soleh jika dibimbing oleh iman. Kalau tidak ada iman, maka amalnya tidak disifati dengan soleh. Amal saja. Jadi dia nggak punya nilai di sisi Allah, netral saja menjadi amal. Walaupun pekerjaan yang dilakukan menurut manusia disebut baik. Amal itu pekerjaan, aktivitas. Ya,
menatap, memandang aktivitas, mendengar aktivitas, memberi, membantu aktivitas. Ada orang sering berdonasi, bantu perbaiki jalan misalnya kan, diperbaiki supaya tidak banyak dicek ya, kemudian diperbaiki, dibagusin gitu kan, orang nyaman lewat. Kenapa tertawa? Ya. Jadi dia bantu sampai jadi bagus lagi, orang senang lewat, alhamdulillah kita bersyukur kan. Tapi ketika dia membantu misalnya tanpa iman, dia bantu saja supaya orang bisa lewat, bisa bagus. Baik tidak perbuatannya? Baik. Soleh tidak? Belum tentu. Ketika tidak dilakukan dengan iman, dia menjadi perbuatan saja, tidak bernilai soleh. Soleh itu ketika perbuatan dimaksud didorong oleh imannya. Karena itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkonsultasi kepada suami beliau tercinta Rasulullah SAW, bahwa ada si fulan itu baik sekali, sering donasi, sering bantu, tapi belum beriman. Bagaimana status kebaikannya di sisi Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Ya, inilah keadilan Allah yang sangat luar biasa. Allah berfirman secara langsung, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Solehnya enggak ada. Silakan cari di situ, enggak ada kalimat solehnya. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Jika ada seorang hamba pun berbuat perbuatan yang baik selama dia hidup di dunia, tapi bukan karena imannya, yaitu netral saja karena dorongan kehidupan duniawinya, dia bantu, dia donasi, dia tolong orang, tapi bukan karena dorongan imannya. Dengan keadilan Allah, Allah menyampaikan, maka aku akan segera balas perbuatan baiknya itu selama dia di dunia. Ya, adil tidak? Adil, karena dia berbuat di dunia, dibalasnya di dunia. Kan iman itu pembuka kunci akhirat. Kita itu beriman karena yakin dengan akhirat. Kalau tidak yakin, ya untuk apa kita menunaikan sholat? Untuk apa kita puasa? Kan kita berharap di situ ada kumpulan kebaikan yang akumulasinya berupa pahala, dibawa bekal pulang kan? Nah, itulah kuncinya iman ada di situ. Itu perbedaannya berbuat untuk dunia dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Tapi keadilan Allah menjadikan sekalipun seseorang berbuat baik tapi tidak didorong oleh imannya, maka tetap dibalas dengan hukum dunianya. Jelas? Maka dibalas, dia mendapatkan apresiasi, dia mendapatkan perhatian dari orang banyak, mungkin bertambah kemudian ya hal-hal yang mendorong dia sukses dalam pekerjaan dunianya, gitu. Ya, faja'alnahu haba'an manthura. Namun di akhirat Allah juga harus adil. Masa orang berbuat di dunia mendapatkan balasan akhirat? Itu menunjukkan tak adil. Ya, kalau orang berbuat untuk akhirat dibalas di akhirat. Orang berbuat untuk di dunia dibalas di dunia. Kalau orang berbuat dunia dibalas di akhirat, rasanya tidak adil kan? Jelas ya? Balasan yang dimaksud balasan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Tadi saya katakan tidak cukup dengan amin, dengan iman. Ya kan? Tidak cukup dengan apa? Amin. Dimulai dengan apa? Iman. Nah, menjadi takwa, iman itu akan membimbing setiap amal yang ada dalam perilaku tubuh kita menjadi soleh. Pernah saya sampaikan begini, ini dimulai dari atas yang cepat, mata misalnya kan. Mata itu fungsinya apa? Melihat kan? Nah, itu baru amal. Karena ketika melihat netral. Kapan mata itu bisa beramal jadi soleh? Ketika mata dibimbing oleh iman. Karena itu ketika seseorang memiliki iman dan dilatih saat puasa supaya imannya itu terus menguat, maka secara otomatis iman itu akan membimbing pandangan dan memberikan kepada pandangan itu, kepada mata itu batas-batas yang harus dipandang dengan kriteria soleh. Makanya semakin meningkat imannya, semakin dia tahu mana yang harus dipandang. Contoh misalnya, Quran surah Cahaya sama dengan nama masjidnya An-Nur. Kan? Surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Muhammad SAW viralkan pada semua insan beriman, yang laki-laki, yaghuddu min absarihim. Perhatikan baik-baik. Jaga pandangan dia. Jaga
pandangannya. Jadi orang kalau sudah memiliki iman, itu pandangan pasti terjaga. Bukan nggak boleh lihat, silahkan dilihat. Tapi ketika apa yang dilihat bermasalah menurut imannya, dia pasti akan palingkan. Gitu. Contoh, ada yang terkait dengan aurat. Aurat itu sesuatu yang terbuka, yang bila terlihat nggak enak dilihat. Makanya ditutup. Aurat itu bukan tertutup. Aurat itu yang terbuka, yang tak layak untuk dilihat. Makanya ketika kelihatan, tidak nyaman untuk dilihat. Nah, iman itu punya standar. Jadi begitu melihat sesuatu yang tak baik menurut iman, itu otomatis semakin tinggi imannya, semakin dia cepat memalingkan. Begitu terlihat, dia akan langsung palingkan. Bagi yang tidak punya iman, dia merasa biasa saja, dan itu nggak ada rasa di hatinya. Ya, Anda ke Amerika, ke Eropa, ada beda keyakinan misalnya, ya, ada yang belum memiliki iman, bagi dia pakaian terhormat biasa saja. Yang penting bagi dia merasa nyaman. Mungkin aurat terbuka dan sebagainya, standarnya memang standar kehidupan budaya. Tapi bagi orang punya iman tidak. Ada sesuatu yang tak boleh dilihat. Itu aurat yang tak layak tampak. Pertama kan salah lihat ya. Ibu juga sama ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Tuh, itu hal pertama yang paling pokok. Nanti turun dari mata, turun ke mulut dulu, masa langsung ke hati. Ya, ke lisan dulu. Ini banyak persoalan nih. Dari mata turun ke lisan, langsung ke hati aja. Ya, turun ke lisan, pindah ayat Quran surah 49 misalnya, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqa minkum. Hei orang-orang yang beriman, gunakan lisanmu pada yang baik-baik untuk bertutur. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Jangan berselisih. Jangan saling merendahkan. Tuh. Coba dicek selama puasa kita latihan kan ya? Ya, supaya menjaga lisan. Pasca puasa berubah nggak itu? Sampai ke ujung kaki. Jadi kalau baru selesai puasa sudah ribut, sudah berselisih, sudah rame, sudah mencela, itu pasti ada problem dalam pendidikan puasanya.